وابوي واخواني وستي كل حاجه ما عدا انا. حاضر. واحده بديش انا اكون. Sebuah video membuat warganet terharu sekaligus pilu. Pasalnya, video yang beredar itu berisi rekaman kalau seorang anak perempuan Palestina berusaha meminta pertolongan dari bawah reruntuhan. Video tersebut tampak dibagikan oleh salah satu anggota pertahanan sipil Palestina, Mahmud Salem, di Instagramnya. Menilik unggahan Instagram Salem pada Minggu 3 Desember 2023, rekaman ini menampilkan reruntuhan bangunan, namun terdengar suara seorang gadis yang meminta pertolongan lantaran dirinya terkepung di bawah reruntuhan. Diketahui gadis tersebut bernama Alma dan berusia 13 tahun. Ia berteriak meminta pertolongan seusai mendapati para petugas pertahanan sipil berada di rumahnya yang kini rata dengan tanah. Tak sendirian, Alma rupanya terkubur di bawah reruntuhan bersama adiknya, orang tua, dan kakek neneknya. Beruntungnya mereka semua dalam keadaan selamat. Ucapan Alma lantas menyita perhatian publik lantaran dinilai tak biasa. Kepada petugas pertahanan sipil, Alma justru meminta agar mereka menyelamatkan orang tua, sang adik, dan nenek kakeknya terlebih dahulu. Dengan lantang, ia meminta untuk diselamatkan paling terakhir. Namun kemudian Alma meminta diselamatkan terlebih dahulu agar ia bisa membantu petugas pertahanan sipil itu untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah berhasil diselamatkan, Alma langsung menunjukkan beberapa titik yang merupakan lokasi keberadaan keluarganya itu. Diketahui Alma dan keluarganya terkubur di bawah reruntuhan rumah 5 lantai. Saat kejadian, Alma dan keluarganya disebutkan sedang berada di lantai dasar rumah. ايش يا ألمى؟ ساعد ابني وابوي واخواني وستي كل حاجه ما عدا انا. حاضر. اخر واحده بديش انا اكون حاضر. الاولى. ساعدوني اخر واحده. وانا جد؟ اقول لك خليني اساعد اول واحده عشان اساعدكم. قديش عمرك أنت؟ عمري 12. هي ابويا هبشي في العالم. أختك مين سارة؟ رحاب وطرفان. طرفان اخويا البوبو. قديش عمره طرزان؟ سنه ونص. حسبي الله ونعم الوكيل. امانه ساعد اخويا طرزان امانه. هيك جنبي صح؟ شايفة ضوء؟ شايفه ضوء. يلا يا ألمى، هيني بدها طولك. طيب يا عمو؟ والله لا طولك يا عمو. ماشي يلا يا عمو. حبيبتي يا ألمى، يلا ماشي يا عمو. يلا يا تشوف اخواتي. ماشي يا عمو. تشوفوا اشتقت لهم. هذه ألمى؟ تعالي. شاطرة يا ألمى. انا ما اشتريت. صح قلت لك حنطلعك. اصبر بس عشان اعرف اطلع. يلا روح. تعالي يابا، تعالي يا اختي، تعالي. ألمى. شوف الام وين هي، تعالي. ألمى وين إخواتك؟ جنبك؟ طلع علي. اخواتي هنا. هنا؟ هذه امي هنا وامي هنا. ايش؟ امي هذه هذه الام اللي بتزعج. Pasukan Israel bakal memburu militan Hamas yang ada di luar negeri. Mereka tak mempermasalahkan jika harus bertahun-tahun berperang demi memberantas militan Palestina itu. Tentara Zionis atau IDF siap menyergap Hamas yang ada di Lebanon, Turki, dan juga Qatar. Dikutip dari Arab News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, pada Minggu 3 Desember 2023. Tidak diketahui secara jelas kepada siapa Kepala Shin Bet Ronen Bar menyatakan hal itu. Bahkan badan tersebut sendiri enggan mengomentari terkait pernyataan itu. Disebutkan IDF siap memburu Hamas yang tersebar di berbagai negara. Selain di Gaza, pemimpin Hamas memang diketahui tinggal atau sering berkunjung ke Lebanon, Turki, dan Qatar. Seperti diketahui, Israel telah bersumpah untuk memusnahkan militan Hamas. Terlebih setelah militan Palestina itu melancarkan serangan dadakan ke wilayah Israel. Israel memperketat masuknya truk-truk bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Diketahui ratusan truk bantuan melalui perbatasan Rafah di Gaza Selatan yang berbatasan dengan Mesir. Pasukan Zionis itu tampak memastikan bantuan kemanusiaan tersebut tidak jatuh ke tangan militan Hamas.
Dikutip dari Tribun News, sebelumnya sekira 150 truk bantuan kembali memasuki wilayah Gaza. 50 truk merupakan konvoi pertama bantuan yang disalurkan sejak jeda pertempuran berakhir. Truk-truk itu berisi makanan, air minum, bantuan pasokan medis, serta obat-obatan. Diketahui 200 truk berhasil masuk Gaza setiap hari selama gencatan senjata sementara berlangsung. Jumlah ini tergolong lebih rendah dari banyaknya bantuan yang masuk sebelum perang Israel-Hamas itu terjadi. Rupanya truk-truk bantuan ini mengalami kesulitan untuk menyalurkan bantuan ke wilayah Gaza. Hal itu lantaran adanya pos pemeriksaan Israel yang didirikan sebagai bagian dari sistem sejak 21 Oktober 2023. Sistem ini mengharuskan pasukan Israel bersusah payah memeriksa setiap truk yang datang. Hal itu dilakukan lantaran mereka khawatir jika bantuan itu sampai ke tangan militan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menghancurkan Lebanon. Ancaman itu buntut campur tangan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon Selatan. Israel bakal menyerang Lebanon jika Hizbullah tak menghentikan eskalasinya. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menuturkan tentara Israel bersikap proaktif dalam memerangi sekutu militan Hamas itu. Perdana Menteri Israel tersebut mengadopsi kebijakan pencegahan yang kuat di utara terhadap Hizbullah. Netanyahu mengklaim pasukan IDF telah memberantas sel-sel teror dan mengusir Hizbullah dari perbatasan. Selain itu, tentara Israel juga menghancurkan amunisi milik Hizbullah. Tak tanggung-tanggung, Netanyahu menyebut bahwa pihaknya telah mendapati kemenangan total di wilayah selatan. Pihaknya lantas berkomitmen bakal memulihkan keamanan di selatan dan juga utara. Jika Hizbullah melakukan kesalahan dan terlibat perang, maka IDF akan menghancurkan Lebanon dengan tangannya sendiri. Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Hal itu dilakukan pasukan IDF tersebut untuk mengidentifikasi potensi sasaran sipil. Selain itu, Zionis juga menggunakan AI untuk memaksimalkan korban warga Palestina dalam serangan di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, hal tersebut diungkapkan dua organisasi media independen dalam laporan bersama mereka yang diterbitkan baru-baru ini. Laporan itu juga menyoroti peran mantan dan agen intelijen di Tel Aviv, khususnya dalam menghasilkan serangan Israel yang paling mematikan. Dikabarkan Israel menggunakan AI secara sengaja untuk menarget infrastruktur sipil. AI ini nantinya akan memberi informasi tentang berapa banyak warga sipil yang akan kehilangan nyawa dalam serangan terhadap target yang dibuat secara otomatis. Aplikasi intelijen bernama Hasbora ini digunakan Zionis untuk memilih target di wilayah Gaza. AI tersebut juga mempercepat proses menemukan kemungkinan target. Selain itu, aplikasi ini turut memberikan kontribusi signifikan terhadap serangan Israel yang menyasar infrastruktur sipil. Penargetan infrastruktur sipil ini diklasifikasikan sebagai target kekuatan oleh militer. Perumahan pribadi, bangunan umum, infrastruktur sipil, dan bangunan bertingkat menjadi beberapa sasarannya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah melakukan serangan terhadap 200 target Hamas. Bahkan mereka mengaku berhasil melancarkan serangan itu di Gaza hanya dalam semalam. Sementara itu, pasukan darat IDF terus beroperasi di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Brigade Negev mengaku menghancurkan infrastruktur Hamas di dalam sebuah sekolah di Beit Hanun, Gaza Utara. Mereka menduga sekolah tersebut digunakan Hamas untuk melancarkan serangan ke tentara IDF. Di dalam kompleks sekolah, IDF juga menemukan 2 pintu masuk terowongan. Salah satu pintu itu disebut memiliki jebakan dan senjata lainnya.
Pasukan darat juga mengarahkan serangan udara di Gaza pada Minggu 3 Desember 2023, termasuk serangan terhadap mobil yang mengangkut rudal dan mortir untuk militan Hamas. Selain itu, IDF juga menyasar posisi peluncuran rudal anti-tank dan sekelompok militan Hamas serta depot senjata. Angkatan Laut IDF diketahui juga turut andil dalam serangan semalam. Mereka menargetkan pos-pos pengamatan Hamas dan infrastruktur lainnya di sepanjang pantai Gaza. Pasukan Israel kembali melakukan pembantaian terhadap warga Palestina di jalur Gaza Minggu 3 Desember 2023. Bahkan tentara Zionis atau IDF itu juga menargetkan sejumlah rumah sakit serta staf medis. Begitu pula dengan warga sipil yang tak henti-hentinya menjadi korban serangan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Khudra menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah korban tewas. Sejak 7 Oktober 2023, hari pertama perang, jumlah korban meninggal meningkat hingga 15.523 orang. 70% dari warga sipil yang tewas itu adalah anak-anak dan perempuan. Pembantaian baru pun dilakukan Zionis di pintu gerbang rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Pasukan IDF melakukan serangan ke pintu RS itu dan menewaskan serta melukai puluhan warga sipil. Disebutkan RS Kamal Adwan menerima kiriman 35 orang yang menjadi korban serangan tersebut. 35 korban itu telah meninggal dunia namun belum bisa dikuburkan. Di sisi lain, Israel juga menarget area di sekitar rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah. Pasukan Israel mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintahnya selama berperang melawan Hamas. Disebutkan fasilitas-fasilitas mewah itu diberikan agar para tentara Zionis lebih bersemangat. Hal itu terbongkar lewat unggahan video yang dibagikan di TikTok beberapa waktu lalu. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang beredar terlihat posko yang diubah menjadi kompleks hiburan bagi pasukan IDF. Posko itu diperuntukkan bagi para tentara yang baru selesai bertugas di medan perang. Kompleks hiburan ini diketahui baru dibuka pada pekan lalu dan terletak di perbatasan Gaza serta Israel. Dalam video yang dibagikan akun TikTok Shita Hangdosa, sejumlah tentara IDF tampak menikmati konser yang disediakan. Ada pula yang tengah menikmati pijat kaki menggunakan kursi pijat canggih. Tak hanya itu, dalam posko ini terdapat pula sejumlah fasilitas untuk bermain seperti PlayStation dan game arcade. Tentu saja hal itu sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di wilayah Gaza. Kelompok militan Hamas menolak mentah-mentah ajakan bertukar tawanan. Tentu saja Hamas enggan melakukan barter jika Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Hal itu disampaikan Wakil Pemimpin Hamas, Saleh Al-Arouri, dalam sebuah pernyataan. Dikutip dari Tribun News, Saleh Al-Arouri mengatakan tak ada negosiasi yang sedang dilakukan oleh Israel dan Hamas. Disebutkan Hamas tegas tak menginginkan adanya pertukaran tawanan dengan Israel jika pasukan IDF terus menggempur wilayah Gaza. Militan Palestina itu mengaku akan membebaskan para sandera jika Israel menghentikan serangan sepenuhnya. Menurut Al-Arouri, Hamas sejak awal sudah siap membebaskan orang asing yang mereka tawan, termasuk wanita dan anak-anak tanpa kompensasi apapun. Namun kelompok militan itu enggan membebaskan tentara yang disandera. Seiring dengan hal itu, Al-Arouri mengatakan bahwa pemerintah Israel menolak merampungkan kesepakatan pembebasan dan justru melanjutkan serangan. Ia lantas menuturkan bahwa satu-satunya cara Israel membebaskan para tawanan itu ialah dengan menyetujui syarat-syarat dari militan Hamas.
Pasukan Israel dilaporkan menyerbu lingkungan Sawaneh di Yerusalem Timur pada Minggu 3 Desember 2023. Dalam penyerbuan itu, tentara Zionis mengklaim bahwa ada sebuah bangunan yang merupakan konstruksi tidak sah. Diketahui bangunan tersebut merupakan rumah milik Sheikh Ikrimah Sabri, imam besar Masjid Al-Aqsa. Dikutip dari Tribun News, sekelompok pasukan Israel menggerebek apartemen tempat tinggal Sheikh Sabri pada Minggu pagi. Menurut saksi mata, pasukan IDF melampirkan perintah pembongkaran ke pintu gedung dengan alasan pembangunan tidak sah. Padahal diketahui bahwa bangunan tersebut sudah berdiri selama bertahun-tahun. Diketahui bangunan itu menampung lebih dari 100 warga Palestina di 18 apartemen tempat tinggal. Sebagai informasi, Sheikh Sabri juga sosok kepala otoritas tinggi Islam atau Auqaf. Sebelumnya, Sheikh Sabri bahkan ditangkap oleh pasukan Zionis tersebut. Pria berusia 85 tahun itu juga dilarang memasuki Masjid Al-Aqsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.